Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa huwal qailu subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa huwal qailu sallallahu alaihi wasallam yaqul taqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi at-tahirin, sahabatihi al-ghurri mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita di siang hari. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dalam kondisi sehat walafiat kita bisa berangkat beranjak ke masjid kita cintai dan kita muliakan ini, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Allah Subhanahu wa taala masih memakmurkan kita di atas iman dan di atas, alhamdulillah syukur. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ya akhi, berkurbanlah. Berkurbanlah. Yang masih atau yang mumpung masih memiliki kesempatan, yang diberikan kelapangan atau kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkurbanlah. Berkurbanlah semampu kita. Yang mampu kambing, kambing. Yang mampu sapi, sapi. Tidak mampu mungkin sendiri sapi, gabung. Ibadah ini begitu sangat mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, as-salatu nur. Beliau Rasulullah bersabda, salat itu cahaya. Was-sadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah bukti. Karena banyak orang tidak bisa bersabar di atas kekayaan. Maka ketika ia mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka itu bukti kalau dia bisa bersabar untuk menghadapi kekayaan dia. Banyak orang lupa ketika ia mendapatkan harta, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti nyata dari keimanan. Bagaimana kita ketahui di dalam berkurban itu ada nilai-nilai yang sangat sentral dan sangat kental dengan nilai itu, yaitu bersedekah. Kita inginkan hari itu seluruh kaum muslimin, yang fakir, yang miskin, itu bisa merasakan kebahagiaan bersama ketika kita menatap hari raya Idul Adha. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka dari mimbar ini kita katakan berkurbanlah. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man wajada lahu sa'atan fala yudhi fala yaqrabanna musallana, ay falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mendapatkan kelapangan rezeki kemudian dia tidak berkurban, kata Sayyidina, maka dia jangan dekat-dekat ke masjid. Ba'dul ulama, sebagian para ulama kita seperti Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, beliau dari hadis ini mengambil kesimpulan bahwa wajib bagi orang yang sudah terpenuhi kemampuan dirinya, maka dia wajib untuk berkurban. Bertanya, lalu batas orang dikatakan mampu itu apa? Para ulama menyebutkan batas orang mampu untuk disebut dia mampu berkurban, dia mampu memenuhi kebutuhan keluarganya dari tanggal 10 bulan Dzulhijjah
yakni pada hari raya Idul Adha sampai 3 hari raya Tasyrik, 11, 12, 13. Kalau dia memenuhi untuk kepentingan keluarganya, berupa nafkah untuk keluarganya, maka dia wajib untuk berkurban. Tetapi ketika mungkin tidak memenuhi dari tanggal 10 sampai tanggal 13, maka kita katakan dia memiliki uzur untuk boleh dia tidak berkurban. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pendapat ini mungkin perlu kita munculkan di tengah-tengah kaum muslimin, di mana mayoritas kita mengatakan bahwa berkurban ini hukumnya sunnah muakkadah saja. Tetapi rupa-rupanya sebagian kaum muslimin salah dalam memahami makna sunnah ini. Kita kadang kalau disebut sunnah, kita berkata, oh sunnah. Jadi seolah-olah boleh untuk ditinggalkan. Ketika kita mengatakan makruh, oh makruh, seolah-olah boleh untuk kita lakukan. Ini sudut pandang yang perlu diluruskan. Karena sunnah merupakan anjuran dari Sayyidina Rasulullah SAW, dan Rasulullah adalah orang yang paling terdepan untuk melakukan itu. Maka kita dapati banyak hadis-hadis yang memotivasi orang untuk berkurban. Akhi, kadang kita itu menjadi peternak kambing, tetapi hanya kita berbisnis dengan kambing itu. Kita ketahui mungkin di pelosok-pelosok atau di kampung-kampung banyak peternak sapi, tetapi daging itu tidak pernah tertumpahkan, darah itu enggak pernah tertumpahkan. Orang hanya berbisnis dengan itu, ngambil keuntungan dengan itu. Tetapi jarang untuk kita terfikir untuk mengorbankan satu saja dari kambing tersebut, atau satu saja dari sapi tersebut. Padahal itu sangat berguna kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dalam hadis beliau Ummu Aisyah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu, Sayyidina beliau berkata, ma amila ibnu Adam ahabba ila Allah yauman nahr min ihraqid dami. Tidak ada amalan yang paling dicintai untuk dilakukan oleh anak Adam di hari raya Idul Adha itu melebihi dari menumpahkan darah di hari itu. Berkurban di hari itu. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah, karena itu nanti akan datang pada hari kiamat. Dhufuriha, kukunya akan datang pada hari kiamat. Ash'ariha, rambutnya akan datang pada hari kiamat. Darahnya akan datang pada hari kiamat. Dan itulah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni menumpahkan darah di hari itu. Maka akhi, berkurbanlah. Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yaqul di dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak wahai Muhammad. Fashalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah untuk Tuhanmu. Dari sini juga Imam Abu Hanifah memperkuat pendapat beliau bahwa wajib bagi orang yang mampu itu untuk berkurban. Dan tidak ada istilah saya dulu pernah berkurban atau kemarin saya pernah berkurban. Karena kurban ini adalah ibadah yang seperti bulan suci Ramadan. Dia datang berulang kali setiap tahun, kurban juga datang berulang kali setiap tahun. Siapa yang mendapatkan kelapangan di hari itu maka wajib untuknya berkurban. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, juga Rasulullah bersabda, ma min ayyamin ahabbul a'mali ila Allah fihin. Tidak ada hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala sangat cintai beramal di dalamnya. Tidak ada hari-hari yang Allah sangat cintai beramal di dalamnya. Min il-ashar, dari 10 hari bulan Dzulhijjah. Dari 10 hari bulan Dzulhijjah. Itulah hari-hari di mana orang tersebut sangat dicintai, dia beramal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Fajr, wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Wal fajr, demi waktu fajar. Ila sebagian para ulama menyebutkan demi waktu fajar di sini adalah fajar di hari raya Idul Adha. Kata para ulama, fajar di sini adalah fajar di hari raya Idul Adha. Walayalin 'ashr, dan demi malam-malam yang 10. Sebagian para ulama mengatakan 10 hari bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan demi yang ganjil.
Sebagian para ulama mengatakan yang genap itu adalah tanggal 10-nya, yaitu di hari kita keluar hari raya Idul Adha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau disebutkan bahwa pada hari raya Idul Adha beliau keluar sambil membawa kambing beliau berwarna hitam putih dan memiliki tanduk. Maka disebutkan oleh para ulama, disunnahkan kita untuk mencari kambing tersebut warnanya hitam putih dan memiliki tanduk sebagaimana yang pernah dikorbankan oleh Sayyid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 10-nya adalah genap dan tanggal 9-nya adalah ganjil. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu-waktu yang besar ini. Dan waktu yang besar itu adalah yakni tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan amalan yang dikandung di dalamnya, yaitu amalan yang dikandung di dalamnya berkurban, hari raya Idul Adha, dan ibadah puasa dan yang lainnya. Maka kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, yang memiliki kemampuan, yang memiliki kelapangan, berkurbanlah. Yang memiliki kelapangan, berkurbanlah. Mumpung kita masih diberikan kesempatan waktu oleh Allah, mumpung kita masih diberikan kelapangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harga kisaran sekarang ini kambing 3 juta. Sementara mungkin kita bergaji setiap bulan itu sekian. Dan kadang-kadang kita beli sesuatu pernak-pernik dari bukan perkara pokok, dan itu bisa kita beli. Sementara berkurban itu adalah sekali dalam setahun. Maka yang memiliki kemampuan, berkurbanlah. Jangan sampai di dalam suratul Fajr, setelah Allah ingatkan kita untuk berkurban dan Allah ingatkan kita dengan waktu yang sangat agung, yaitu waktu berkurban, lalu Allah ingatkan dengan kaum-kaum yang kuat pada masa itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad kepada kaum Ad? Kaum Ad itu adalah kaum yang terkuat di muka bumi. Nabi Hud sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah kaum Ad. Kaum Ad ini adalah anak cucu dari Nabi Nuh alaihi salam, Sam ibn Nuh. Setelah terjadi kesyirikan yang melanda kaum Nabi Nuh besar-besaran pada waktu itu, terjadi kesyirikan di abad kedua setelah kaum Nabi Nuh alaihi salam, yaitu kaum Ad. Allah berikan Ad itu kepintaran yang luar biasa. Allah berikan Ad itu tubuh yang luar biasa. Sampai disebutkan oleh para ulama, satu hasta dari tubuhnya kaum Ad itu seukuran satu manusia. Sampai ada di antara mereka mengangkat batu itu sendirian, mengangkat batunya. Dan mereka itu memiliki kecermalan otak di dalam mereka membangun candi-candi dan pembangunan-pembangunan di muka bumi. Sampai mereka berkata, seluruh bangunan-bangunan tinggi yang ada di muka bumi ini, itu kami yang membangunnya, kata kaum Ad. Allah ingatkan kaum Ad dengan itu. Artinya dulu ada kaum itu kaya dia dengan otaknya, ada dulu kaum itu gagah dia dengan tubuhnya, tapi Allah hancurkan. Wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Dan kaum Thamud yang memiliki kekuatan bisa motong-motong batu, dan itu pun dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fir'aun dzil autad. Dan Fir'aun, ingat, dia memiliki paku-paku untuk menjaga harta kekayaan bendanya, dan ingat Allah pun menghancurkan Fir'aun. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala sedini mungkin kita sudah diingatkan Bapak saya. Maka mumpung kita masih memiliki waktu, kita diberikan kemudahan oleh Allah, berkurbanlah. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak. Ketika bumi itu nanti hancur lebur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibenturkan dengan gunung-gunung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan hari di mana Tuhanmu datang sedangkan malaikat itu bersaf-saf. Agung Allah pada waktu itu, maha besar Allah pada waktu itu. Di sisi para malaikatnya yang bersaf-saf berdiri. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan hari itu orang-orang dihadapkan ke neraka jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Disitulah orang-orang melihat tentang masa lalunya, menyesali dari perkaranya. Anna lahu dzikra. Tetapi penyesalan di hari itu tidak akan bermanfaat lagi. Sampai-sampai orang zalim itu berkata, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Tuhan kami, berikanlah kami tangguhan waktu untuk bisa kembali sekejap, untuk kita bisa beramal di dunia. Ketika azab itu sudah ada di depan mata mereka,
Semua orang baru menyesali perkataannya, semua orang menyesali perbuatannya, menyesali masa lalunya di dunia. Apa kata mereka? Wa yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai kiranya kalau dahulu aku beramal soleh untuk kebaikan diri. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Maka Allah Subhanahu wa taala mumpung masih memberikan kita banyak kesempatan waktu. Allah memberikan kita kelapangan rezeki. Maka berkurbanlah. Karena itu sangat baik sekali untuk kita kumpulkan pundi-pundi pahala. Ya Allah Subhanahu wa taala. Waffaqani Allah wa iyyakum. Semoga Allah memberikan taufik, bimbing kita kepada taufik dan hidayahnya, memudahkan kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan dan kebaikan dan menjadi amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum fi ayat wa zikr. Taqabbala minni wa minkum wa tawfiq. Astaghfiruh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasul ba'dah. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما وأتبع السيئة الحسنة وخالق. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. ثم اعلموا أيها المسلمون أن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسوله بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات يا مجيب السائلين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفار والمشركين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين. دعوانا